Halo pemirsa, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Ayu Rahmawati dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Dan pemirsa, inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Dalam rangka percepatan vaksinasi COVID-19, para personil TNI, Polri, dan BIN agar turut dilibatkan dalam proses vaksinasi. Menanggapi hal ini, Komisi 1 DPR RI menyebut pelibatan TNI, Polri, dan BIN merupakan sinergitas bangsa untuk melawan pandemi COVID-19. Anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi mengapresiasi hal tersebut dan menyebut aparat memiliki mobilitas tinggi serta dapat menjangkau titik yang sulit dijangkau infrastruktur kesehatan publik biasa. Kami mendukung karena satu, mereka memiliki peralatan, keterampilan, karena kan kalau misalkan sampai di ujung-ujung daerah yang susah, mereka memiliki alat transportasinya. Lantas untuk transportasi udaranya mereka memiliki pesawat-pesawat yang bisa berbiaya lebih murah daripada komersial biasa. Lantas BIN juga mereka langsung datang ke titik-titik yang kira-kira memang sedang istilahnya itu level merah atau hitam. Anggota Komisi 1 DPR RI Dev Akbar Syafikarno menyambut baik dilibatkannya TNI, Polri, dan BIN dalam vaksinasi ini. Dev menilai target vaksinasi tidak dapat tercapai dan kondisi pandemi tidak dapat pulih jika para pihak berjalan sendiri-sendiri. Nah, itu kan target untuk divaksinasi itu kan sekitar hampir 200 juta orang. Ya, untuk mencapai angka tersebut ya dengan waktu yang singkat itu kan membutuhkan kinerja yang besar, baik dari sisi infrastruktur, sisi juga personilnya, vaksinator, mengumpulkan data dan lain sebagainya hal berikutnya. Nah, ya itu ya memang membutuhkan semua elemen bangsa. Teresia dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI optimis pertumbuhan ekonomi sebesar 5 hingga 5,5% dapat tercapai seiring dengan perbaikan kualitas penanganan COVID-19 di Indonesia. Anggota Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 hingga 5,5% pada tahun 2022 cukup realistis. Pasca percepatan program vaksinasi COVID-19 yang dilakukan pemerintah, menurutnya hal tersebut akan berdampak positif bagi perekonomian nasional, seperti meningkatnya nilai konsumsi, daya beli masyarakat, dan investasi. Fauzi Amro juga menekankan pentingnya penguatan basis pajak, perluasan objek pajak, dan digitalisasi sistem pajak guna meningkatkan penerimaan negara. Salah satunya melalui lahirnya Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sekarang lagi dibahas namanya Undang-Undang KUP. Mudah-mudahan lahirnya Undang-Undang KUP ini akan memberikan tax ratio yang ideal dalam konteks pendapatan negara, baik itu perpajakan maupun terhadap PNBP termasuk cukai plastik untuk menambah nilai pajak dan income pendapatan kita itu lebih maksimal sehingga dari tahun ke tahun pajak dan perpajakan dan PNBP kita mengalami kenaikan. Anggota Komisi 11 DPR RI Hendrawan Supratikno mendorong peran lembaga pengelola investasi dalam meningkatkan investasi masuk ke tanah air untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja dan pemulihan ekonomi nasional. Dana dari luar negeri masuk dan menghidupkan investasi pada gilirannya menciptakan kesempatan kerja membuat pendapatan naik akan membuat belanja naik, konsumsi naik, ekonomi tumbuh. Tapi sekali lagi kan tidak mudah. Dalam kondisi pandemi, ya mempertahankan investasi saja susah. Mempertahankan tingkat konsumsi aja susah. Helmi dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Sebagai holding BUMN pariwisata, Komisi 6 DPR RI mendorong penyetaraan modal negara bagi aviasi pariwisata Indonesia yang akan digunakan untuk penguatan modal, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan destinasi pariwisata. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih mengatakan, penambahan penyertaan modal negara bagi anak usaha dalam ekosistem pariwisata diyakini berdampak positif terhadap perekonomian nasional. Penambahan PMN juga diharapkan berdampak signifikan bagi perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja,
serta pengembangan objek pariwisata dan infrastruktur pendukung yang dikelola oleh Holding Aviasi Pariwisata Indonesia. Efek daripada pariwisata itu multiplier efeknya sangat luas. Pajak banyak yang masuk ke negara, kemudian menyerap tenaga kerja yang sangat banyak juga, ya, dan menjadi tujuan atau destinasi wisata yang menarik wisatawan dari luar negeri. Sementara itu, Intan Fauzi mengatakan, pengajuan PMN diharapkan digunakan secara maksimal sehingga pariwisata dan sektor penunjang lainnya mampu menggerakkan roda perekonomian daerah dan nasional. Intan Fauzi menambahkan, pariwisata merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi devisa negara, sehingga diharapkan sektor pariwisata dapat kembali bangkit pasca pandemi COVID-19. Pariwisata adalah salah satu penyumbang devisa terbesar, sehingga diharapkan pemulihan ekonomi nasional ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk skala nasional. Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 2 DPR RI yang mendorong sistem merit agar dilaksanakan. Setelah jeda berikut ini. Komisi 2 DPR RI mendorong sistem merit dilaksanakan dalam pengelolaan aparatur sipil negara agar profesionalisme dan kompetensi ASN dapat terwujud. Panitia Kerja Komisi 2 DPR RI menyerap masukan terkait rancangan Undang-Undang ASN ke Untirta Banten. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Syamsur Rizal mengatakan, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasar pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang apapun. Pengangkatan pegawai, memberikan promosi kepada pegawai atau pejabat tinggi utama atau pejabat tinggi media segala macamnya itu harus berdasarkan merit system. Artinya pertimbangan profesionalitas, pertimbangan soal kejujuran, pertimbangan soal sikap mental, itu yang terkait dalam merit system, beberapa unsur yang terkait dalam merit system itu. Jadi itu yang tidak boleh terlupakan. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengungkapkan, Undang-Undang ASN memerlukan pembaruan agar bisa mengikuti perkembangan zaman, terutama perkembangan teknologi dan informasi. Ahmad Doli Kurnia juga mendorong kejelasan aturan terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dalam revisi Undang-Undang ASN kali ini. Misalnya sekarang kan sudah ada kebijakan tentang P3K gitu. Nah, tetapi kalau misalnya dalam undang-undang ini bisa tercantum pengaturannya di situ, itu kan posisi teman-teman kita itu akan lebih kuat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dari Banten, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI menyetujui rencana kerja dan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam RAPBN tahun anggaran 2022. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat kerja antara Komisi 5 bersama dengan Kementerian PUPR belum lama ini. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syarif Abdullah Al-Qadri menyampaikan, seluruh fraksi menyetujui program-program serta alokasi anggaran Kementerian PUPR tahun 2022 sebesar 100,59 triliun rupiah. Program kerja Kementerian PUPR pada tahun 2022 akan disesuaikan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah atau RKP, yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan 7 program prioritas nasional. Terutama berkaitan dengan pandemi COVID-19, tentu kita menyesuaikan terhadap anggaran, namun tentu tetap kita prioritaskan terhadap pembangunan, terutama kegiatan-kegiatan padat karya yang kita harapkan dapat menjedot tenaga kerja sehingga dapat membantu terhadap masyarakat yang putus kerja. Anggota Komisi 5 DPR RI Robert Rowu menegaskan selain memprioritaskan pembangunan padat karya, penetapan RKA kementerian dan lembaga harus sesuai dengan amanat undang-undang.
Robert berharap hak konstitusi tersebut dapat terrealisasi dalam penetapan RKA di tahun berikutnya. Himbauan saya kepada mitra-mitra agar ini yang belum ada tergambarkan di dalam RKA-nya. Harusnya setiap kali pembahasan pemerintah sebagai mitra punya hak dan kewajiban masing-masing. Elisa dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Bandara Sultan Taha Jambi menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19, salah satunya dengan pelayanan autogate. BURT DPR RI mengapresiasi penerapan ide autogate dan berharap dapat diberlakukan di bandara lain di Indonesia. BURT DPR RI menilai pelayanan autogate yang diberlakukan di Bandara Sultan Toha Jambi sangat mendukung penanganan virus COVID-19, yaitu dapat menghindari kontak langsung dengan petugas bandara. Sehingga para pengunjung dapat melakukan verifikasi data secara mandiri dengan cara scan barcode pada aplikasi. Anggota BURT DPR RI Eva Yuliana menilai fasilitas ini dapat lebih memastikan keamanan dan kenyamanan perjalanan para pengunjung di tengah pandemi. Ini bisa lebih memastikan kami atau lebih memantapkan kami tentang keamanan dan kenyamanan. Terlebih pada persoalan kesehatan, di mana dengan autogate ini dipastikan si calon penumpang itu sudah tervaksin dan pasti hasil PCR itu negatif. Wakil Ketua BURT DPR RI Bakri mengatakan, pemerintah terus diminta untuk meningkatkan sistem pelayanan bandara dari segi keamanan dari virus COVID-19. Yang dilakukan oleh Angkasa Pura II di Jambi ini yaitu sistem autogate. Cukup melihatkan scan barcode itu sudah bisa melewati karena di situ sudah ada verifikasi baik itu masalah PCR-nya maupun vaksinnya. Nah, ini mudah-mudahan bisa diikuti oleh bandara-bandara lain. Dari Jambi, Kristio Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Anggota Komisi 10 DPR RI meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mampu menggali potensi padat karya untuk mempercepat pertumbuhan pariwisata usai terdampak pandemi COVID-19. Indonesia yang kaya akan budaya dan kreativitas diyakini menjadi trigger menghidupkan kembali sektor pariwisata. Anggota Komisi 10 DPR RI Ratih Megasari Singkaru mengatakan, sejumlah UMKM di Bali yang menjalankan program padat karya berhasil membuat pariwisata di Bali mengalami pertumbuhan. Meskipun belum dikatakan pulih signifikan sebagaimana masa sebelum pandemi, menurutnya program padat karya idealnya bisa dijadikan strategi. Bahwa kedepannya ini kita mungkin bisa fokus dalam hal-hal padat karya, karena ternyata itu juga yang disampaikan oleh Pak Presiden kan. Beliau juga pengen bahwa Kemenparekraf ini juga berkelihat di padat karya karena kenapa? Karena ini yang memang benar-benar dibutuhkan sama masyarakat gitu. Ratih juga mendorong Kemenparekraf mampu menggali padat karya di sektor desa wisata di berbagai pelosok negeri. Ratih mengusulkan pemerintah membuka ruang promosi yang besar bagi destinasi wisata di luar 10 destinasi prioritas untuk membuka peluang ekonomi kreatif di banyak daerah. Bahwa desa wisata juga merupakan padat karya yang mungkin kita bisa fokuskan ke desa wisata, karena kita ini kan sebenarnya banyak sekali potensi-potensi desa wisata yang sebenarnya harus bisa dimaksimalkan, tapi terkadang tertutup aja gitu, nggak pernah kebahas ya desa wisata ini. Program padat karya diharapkan membuka potensi ekonomi baru dari desa ke desa. Namun hal ini membutuhkan intervensi pemerintah dari aspek pembinaan hingga dukungan pendanaan. Hendra dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI mendukung penambahan penyertaan modal negara yang diajukan Waskita Karya sebesar 3 triliun rupiah. Penambahan PMN diharapkan dapat meningkatkan performa Waskita Karya, tidak hanya dalam melaksanakan proyek-proyek infrastruktur penugasan, melainkan dapat merambah proyek infrastruktur di luar penugasan. Anggota Komisi 6 DPR RI Muhammad Toha mengatakan,
Pihaknya mendukung usulan penambahan PMN bagi BUMN Waskita Karya dengan harapan setiap proyek infrastruktur yang dikerjakan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat. Baik dari sisi penyerapan tenaga kerja, meningkatnya daya beli masyarakat, dan menumbuhkan perekonomian. Ya kita sepakat karena mereka tanpa daya dengan adanya penugasan ini. Dan penugasan ini kan sebenarnya untuk penyebaran kegiatan atau penyebaran infrastruktur di seluruh Indonesia. Toha menegaskan, tujuan penambahan alokasi PMN tahun 2022 adalah untuk memperkuat permodalan BUMN dalam rangka restrukturisasi serta modal kerja dan investasi penyelesaian konstruksi jalan tol. Toha meyakini PMN yang diberikan kepada BUMN Karya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Nah itu tinggal pinter-pinternya Waskita untuk bisa memanage, menata kembali pembiayaannya. Saya pikir kalau Komisi 6 sepakat aja lah, itu penugasan negara semua. Tambahan PMN yang diajukan Waskita Karya sebesar 3 triliun ditujukan untuk menyelesaikan proyek pembangunan 2 ruas tol yaitu Kayu Agung, Palembang Betung, dan Ciawi Sukabumi yang ditargetkan selesai pada Maret 2023 dan Juli 2024. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah pemirsa beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Ayu Rahmawati beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.